warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di part yang ketiga dari pembahasan teknologi penyimpanan di channel Industri Siago. Jangan lupa like, share, and subscribe, like, and share channel ini sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Di part yang ketiga ini kita membahas tentang perancangan teknis dari tangki penyimpanan. Ya. Kita langsung menuju ke materi yang ada di belakang saya ini. Pertama adalah tangki vertikal. Tangki vertikal ini seperti ini. Nah, di tangki vertikal ini kita tidak ada head seperti pada vessel itu ya. Pada tangki, pada reaktor ini berapa tinggi, berapa perancangan headnya itu bukan, itu di reaktor ya, di mana destinasi headnya ya, perancangan ada head di sana ya, di HE ada head ya. Tetapi di tangki ini tidak ada head tapi adanya roof untuk tangki vertikal ini. Roof, atap ini bisa berupa conical ya, bisa berupa conical atau mungkin bisa berupa yang dome. Nah, ya. Kapan kita memilih ini? Kalau mengacu pada bukunya Brownell and Young, ya, kalau kita mengacu pada bukunya Brownell and Young, maka apabila P nolnya lebih besar daripada 25 PSIG ya, maka digunakan tutup yang berupa elip atau dome. Ingat, tekanan uap lebih besar daripada 25 PSIG maka digunakan elip. Ini yang membuat pernyataan ini di bukunya Brownell and Young ya, dan ini disebut sebagai roof ya, atap ya. Karena apa? Karena di dalamnya ada rangka-rangkanya ya. Jadi kalau kita lihat masuk ke dalam tangki ini, nanti di atas itu ada ya kayak usuk-usuknya itu ya, untuk menahan baja ini ya. Kemudian ada kalanya ini ada penyangganya ya. Kalau kurang dari 20, kalau diameternya kurang dari 24 feet, maka ini tidak perlu pakai penyangga ya. Kalau diameternya antara 24 sampai 48 begitu ya. Sorry. Jadi ya gini. Ini 24, gini, D, ini 48. Ya. Maka ini digunakan ada satu penyangga. Satu buah penyangga. Yang di dalamnya ada satu penyangga ini. Kalau besar daripada 48, maka nanti ada tambahan penyangga di sebelah-sebelahnya. Ini gimana diambilnya? Ini dari bukunya, Anda bisa lihat di bukunya Brownell and Young ya. Jadi nanti di dalam tangki ini jangan berpikir seperti tangki dalam reaktor LRTB yang kosong melompong ya. Ini tapi ini ada rangkanya, ada penyangganya di dalamnya itu. Karena apa? Karena ini besar ya. Besar banget ya, diameternya ada yang sampai 20 meter ya, tingginya bisa sampai 10 meter, bahkan ada yang lebih. Nah, ini di tangki vertikal. Kemudian konstruksinya karena menyimpan dalam jumlah besar cairan, kemudian dengan ketinggian tertentu, maka di situ akan berlaku hukum hidrostatik. Berlaku hukum hidrostatik, yaitu apa? Hukum hidrostatik itu tekanan karena berat cairan ya. Jadi nanti ini P0
P0 sama dengan 1 atmosfer. Kemudian pada kedalaman tertentu, ini pada kedalaman tertentu, ini P-nya sama dengan P0 plus rho GH. Nah, rho GH inilah tekanan hidrostatik. Inilah yang nanti membedakan perancangan dengan tangki yang lain. Artinya apa? Di sini ada kedalaman H. Ini H. Ya. Jadi pada permukaan dengan kedalaman 1 meter, kedalaman 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan seterusnya, ini mempunyai tekanan yang berbeda-beda. Sehingga dalam proses desainingnya, pada proses perancangannya, ini ketebalan tangkinya juga berbeda-beda. Nah, kita lihat ya, semakin dalam, ini semakin tebal karena apa? Karena ada tekanan hidrostatik di dalam tangki, di mana pada kedalaman tertentu, ya, ini mempunyai tekanan yang tertentu. Artinya semakin ke dalam tekanan total ini akan semakin besar. Sehingga ketika kita merancang tangki ini, kita tidak bisa mengabaikan tekanan hidrostatik ini, ya. Oke, saya kasih kuis sederhana ya. Ya, kenapa ya, ketika kita ya dulu ya waktu kecil kita sering menggambar ember seperti ini ya. Nah, jadi ini selalu kita itu membuat seperti ini ya, atasnya lebih besar daripada bawahnya. Pertanyaannya ini kenapa? Apakah ini hanya sebatas awur-awuran ya, sok-sokan ya, terserah ya. Yang jelas ketika kita gambar dulu, atau pada faktanya ya, kita ke ember dulu atau sekarang bahkan masih ya, ini ember selalu dibikin kerucut seperti ini. Ini pertanyaannya kenapa ya? Jadi nanti silahkan Anda pikirkan ya. Ini terkait dengan masalah hidrostatik ya. Saya kira untuk tangki vertikal ini cukup ya. Jadi kesimpulannya semakin dalam semakin tinggi tekanannya. Jadi nanti ini ukuran platnya berbeda-beda ya. Ukuran platnya berbeda-beda. Semakin dalam otomatis platnya paling tebal. Itulah kenapa ketika kita masuk atau melihat bendungan ya, bendungan Sempor, Merica atau di mana aja, ini mesti buat bendungan itu seperti ini konstruksinya. Nah, ini baru air. Ya. Nanti di sini ada jalan, ya biasanya gitu. Tapi ini dibuat seperti ini. Karena apa? Ini tekanan hidrostatik kedalaman 100 meter ini sangat tinggi. Ya. Maka harus dibuat dengan ketebalan tertentu. Ya. Nah, pada ketinggian, biasanya di sini karena ini bendungan ya, maka di atas sini biasanya ada jalan ya, bisa untuk wisata dan sebagainya. Oke, saya kira itu untuk tangki vertikal. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tangki horizontal. Horizontal itu yang datar. Saya kasih gambar contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Maaf ya, gambar saya jelek sekali. Tapi nggak masalah. Yang penting Anda tahu, sahabat engineer semua bisa memahami apa yang saya jelaskan. Ini digunakan tangki horizontal. Apa bedanya dengan tangki yang vertikal?
Oh vertikal, ini dibikin vertikal bisa nggak? Ya, bisa. Nah vertikalnya begini. Nah seperti ini penyangganya di sini. Pertanyaannya ini bisa apa tidak gitu loh. Ya. Kok bisa nggak masalah. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksa untuk bisa ya. Dan kenapa tidak seperti ini, kan bisa hemat tempat kan? Tapi kenapa seperti ini? Ya kan itu. Ada beberapa alasan ya. Kenapa kok tangki ya tekanan tinggi ini, tangki horizontal ini ditujukan untuk menyimpan bahan dengan P yang lebih besar dari 1 atmosfer ya, untuk menyimpan bahan yang tekanannya di atas 1 atmosfer, sehingga ketika nanti kita menyimpan dibuat horizontal ya. Pertanyaannya kenapa kok tekanan di atas 1 atmosfer kemudian tangkinya harus horizontal? Sekarang kita lihat ya, misalnya perancangan P operasi sama dengan 10 atmosfer, kemudian P desain ini 12 atmosfer, 10 atmosfer, P desainnya 12 atmosfer, tangkinya horizontal. Kenapa? Kalau tangki horizontal ini, maka nanti ketinggian cairan di dalam tangki ini relatif kecil. Ketinggian cairan di dalam tangki ini relatif kecil. Karena ini relatif kecil, maka pengaruh hidrostatiknya juga kecil. Sehingga rho GH atau hidrostatik ini juga kecil. Maka terhadap tekanan operasi atau tekanan desain, tekanan ini bisa diabaikan. Jadi misalkan ini P10 atm, tekanan desain 12 atmosfer, maka ketinggian cairan ini kalau dihitung tekanan hidrostatiknya harus antara 10 dan 12. Harus antara 10 dan 12. Kalau 10 ya nggak mungkin, berarti nggak ada hidrostatik. Padahal di dalamnya tetap ada hidrostatik. Karena apa? Karena ada ketinggian. Nah, ketinggiannya berapa? Sedemikian di antara dua tekanan itu, tekanan desain dan tekanan operasi. Oh 10, berarti paling tidak itu ambil aja ini 10 atm, kemudian ambil aja rho GH-nya, rho GH itu sebenarnya 1 atmosfer, P0-nya 10 atm. Nah, kemudian di total berarti P penyimpanannya itu 11 atm, P desainnya 12 atmosfer, sehingga ini masih aman. Ya, jadi seperti itu, masih aman. Jadi penentuan ketinggian ini memang sebetulnya ditentukan oleh hidrostatik ya, antara dua tekanan ini. Walaupun biasanya
langsung wah H per D nya berapa atau L per D nya berapa. Karena apa? Karena kita sudah punya tabel perancangannya di bukunya Brunel Enjang. Itu tabel perancangan L per D untuk tangki horizontal ada semua itu ya, volumenya berapa barel, kemudian H per D atau L per D nya ada semua di sana. Oke, sekali lagi ya, jadi nanti untuk tangki horizontal ini berfungsi untuk menyimpan suatu cairan yang mempunyai titik-titik yang dinaikkan, titik didih yang dinaikkan. Artinya apa? Dia mendidihnya di bawah suhu kamar, ya, fasenya fase awal, fase awalnya, dinaikkan tekanannya sehingga titik didihnya akan naik. Naiknya berapa? Titik didihnya naik di atas suhu kamar, sehingga karena naik di atas suhu kamar, maka posisinya pada suhu kamar ini fasenya adalah fase cair. Jadi seperti itu. Jadi kita menyimpan fase cair dengan tangki horizontal. Kemudian untuk menentukan tekanannya gimana? Tadi sudah saya jelaskan, kita tetapkan dulu titik didih awalnya, kemudian sudah kita jelaskan tetapkan titik didih awalnya, dihitung pakai menggunakan tekanan Antoine, maka ketemu titik didihnya berapa pada suhu yang kita tetapkan titik didih itu tekanannya berapa. Nah, baru nanti kita mengetahui berarti tekanan operasinya sekian, kemudian di overdesign sekian. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk tangki horizontal ya. Silahkan nanti sahabat engineer pelajari lebih detail lagi di bukunya Brunel Enjang. Ini masuk ke kategori vessel ya. Bab berapa dia? Kalau nggak salah sekitar chapter 4 di bukunya Brunel Enjang. Di bukunya Brunel Enjang ini bercerita banyak ya tentang baja yang harus kita ambil apa ya, faktor korosinya harus berapa. Jadi nanti seperti itu. Oke, demikian untuk part yang ketiga ini. Ya, mudah-mudahan sahabat engineer semua bisa mengambil manfaat dari informasi ini. Jangan lupa tetap saya berpesan subscribe, like, and share sehingga banyak orang yang mengetahui informasi ini semakin bagus ya, sehingga channel ini semakin bisa berkembang ya. Sekian dari saya, Adi Santoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.